Budi, bahwa saya Jatuh, panggilannya Jatuh, dari SMP Negeri 3 Klaten, yang akan membersamai adik-adik hebat pada sore hari ini. Saya katakan sore saja supaya tetap bersemangat ya adik-adik ya. Ya, adik-adik, dalam materi kolonialisme dan lahirnya kesadaran nasional. Baik, untuk eee, ke 90 menit ke depan sampai jam 20.15 ke depan, nanti akan saya bagi yang pertama, sedikit materi, nanti mungkin sekitar 20 menit, setelah itu kalian akan saya ajak berlatih soal, langsung ke soal saja. Jadi kemudian nanti pembahasannya. Langsung saja pada pembahasannya, 20 menit dari sekarang. Eee, yang pertama bagaimana kedatangan kolonialisme di Indonesia, bagaimana Belanda, sampai di Indonesia berawal dari revolusi industri, kemudian memaksa mereka mencari penjelajahan di berbagai negara di dunia, kemudian sampailah mereka di 1596 kedatangan Cornelis de Houtman di Jawa. Kemudian setelah itu mereka mulai berdagang di Indonesia dan mulai merasakan keuntungan-keuntungan yang besar hingga akhirnya membuat corporate yang namanya VOC di tahun 20 Maret 1602 sampai dengan 1799 yang nanti dibubarkannya VOC. Wah, ini mematahkan stigma bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Nah, nanti kalian akan mengetahui bagaimana stigma itu dipatahkan. Kemudian dilanjutkan setelah 1799 VOC dibubarkan di tahun 1808 sampai 1816. Nah, di sini Indonesia, saya katakan Nusantara ya, Nusantara pada waktu itu di bawah langsung oleh pemerintahan Ratu Belanda. Kemudian hal ini dilanjutkan dengan tanam paksa di tahun 1830 sampai 1870 dan mulailah swastanisasi, ekonomi liberal masuk ke Nusantara. Nah, pada masa VOC ini mereka diberkati, istilahnya mereka mempunyai hak milik yang namanya hak oktroi, sehingga mereka merasa berhak memonopoli perdagangan. Mereka berhak membangun benteng dan memelihara tentara. Jadi berhak mempunyai tentara bagi siapapun yang melawan pada saat itu. Kemudian hal ini menghancurkan kedaulatan, di mana pada waktu itu Indonesia masih banyak kerajaan-kerajaan lokal dan menggeser pedagang pribumi ke pinggiran pasar. Nah, dengan adanya ekstirpasi dan pelayaran Hongi, ini VOC secara brutal mereka menebangi, memusnahkan pohon-pohon rempah yang ditanami rakyat tanpa izin dari Belanda. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk menjaga harga tetap tinggi di pasaran Eropa, mereka yang mempunyai hak monopoli tadi. Kemudian selanjutnya era Dendles dan Raffles, perbandingan antara era masa kejamnya Dendles pada waktu itu di Nusantara dengan Thomas Raffles Inggris. Yang pertama sistem sewa tanah atau yang disebut land rent. Nah, di sini konsepnya petani itu diubah menjadi agen ekonomi yang bebas menyewa tanah dari pemerintah. Jadi konsepnya petani kita yang mempunyai tanah tetapi dijadikan penyewa tanah. Nah, sistem ini memang memang ya namanya itu, mereka punya kekuasaan itu tadi ya, mereka mengubah sistem tadi. Kemudian status bupati diubah menjadi penguasa feodal, menjadi pamong praja, istilahnya pegawainya, pemerintah kolonial yang tunduk pada birokrasi pusat. Kemudian, tujuannya memang menghapus kerja rodi dan penyerahan wajib. Namun hal ini, mengalami kendala. Kenapa? Kenyataannya di lapangan, di dalam masyarakat di Nusantara pada masa itu, pemerintah tidak memiliki data yang akurat terkait jumlah jumlah luas sawah yang dimiliki rakyat,
kemudian data-data yang akurat tersebut mereka tidak punya dan pada waktu itu rakyat Indonesia belum belum mengenal sistem, pembayaran atau alias belum mengenal uang. Nah, jadi sistem ini gagal. Nah, ini menjadi bumerang, justru menjadi bumerang karena petani feodal ini sulit diubah dan tetap tetap, para istilahnya apa ya, punggawa atau istilahnya pejabat-pejabat daerah ini yang mempunyai, kekuasaan dan justru malah dimanfaatkan. Nah ini, dimanfaatkan para bupati dan mohon maaf, dikatakan elit lokal, elit elit pribumi, penguasa lokal untuk, menguatkan posisinya, memanfaatkan posisinya, menekan petani dengan memungut pajak, dan pajaknya itu ganda, yang diserahkan pada kolonial dan untuk menghidupi mereka. Jadi, lah bisa dibayangkan betapa menderitanya rakyat Nusantara pada waktu itu. Kemudian, lah ini tanam paksa, hal ini mendatangkan keuntungan bagi Belanda karena jelas setelah setelah Belanda menghadapi perang, kemerdekaan dari Belgia, Jepang itu mengalami mohon maaf, Belanda itu mengalami kekosongan kas. Lah, hal ini membuat mereka harus bagaimana, kas kas Belanda itu tetap terisi. Lah, dengan caranya yang pertama adalah tanam paksa. Bagaimana sistemnya? Semua rakyat atau desa diwajibkan harus memberikan 20% tanahnya untuk, komoditas ekspor. Jadi 20% dari jumlah pertanahan di, rakyat di Nusantara itu 20% harus diberikan pada Belanda. Lah, bagaimana dengan petani yang tidak mempunyai tanah? Mereka dipaksa bekerja lamanya 66 sampai 75 hari. Ini sebagai atau 3 bulan, sekitar 3 bulan dari masa tanam tanam padi atau, perkebunan lainnya. Lah, karena adanya tanam paksa ini dampaknya jelas, karena mereka harus bekerja pada tanaman ekspor saja, otomatis hal ini membuat rakyat Nusantara beralih dari tanaman pangan menjadi tanaman yang hanya laku di, eee, pangsa ekspor, kan seperti itu. Sehingga mereka mengalami kelaparan yang luas, massal. Kelaparan, kemudian wabah penyakit, sehingga banyak penderitaan yang harus dialami rakyat pada masa itu. Lah, Van den Bos sebagai pencetus tanam paksa ini justru malah dianugerahi gelar istilahnya apa ya, gelar, kebangsawanan yang hebat dari Raja Belanda, Ratu Belanda atas kesuksesannya mendapatkan mengisi kas Belanda yang awalnya kosong menjadi, istilahnya menjadi negara yang melimpah kekayaannya. Kemudian dilanjutkan dengan ekonomi liberal, diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria. Undang-Undang Agraria 1870 ini justru, membuka istilahnya membuka kesempatan luas bagi orang-orang kaya di Eropa untuk istilahnya, tanam modal di Indonesia sebagai penghasil tanaman-tanaman ekspor yang pada waktu itu dunia sangat membutuhkan dan harganya melebihi dari harga emas. Bisa dibayangkan, rempah-rempah di Indonesia itu harganya melebihi dari harga emas. Kalau harga emas sekarang dirupiahkan sekitar 2 juta, 3 juta, nah harga rempah-rempah itu 1 kilonya melebihi dari emas. Nah, bisa dibayangkan itu betapa betapa mewahnya rempah-rempah Indonesia yang membuat orang-orang Eropa, orang-orang bangsa barat datang ke Indonesia demi rempah-rempah komoditas ekspor yang harganya melebihi dari emas. Kemudian adanya migrasi besar-besaran para pemodal atau, orang-orang kaya Eropa. Di situ dikatakan orang Eropa totok. Apa sih totok itu? Totok itu adalah orang-orang asli keturunan Eropa tanpa campuran dengan pribumi di Nusantara. Itu istilah dari Eropa tok-tok. Nanti muncul juga Arab tok-tok, Cina tok-tok. Lah itu maksudnya adalah orang-orang asli keturunan yang bermigrasi, yang berpindah ke Indonesia untuk kepentingan bisnis pada waktu itu. Nah, selain itu, tapi kita juga mendapatkan sedikit
eee, istilahnya pembangunan infrastruktur, di situ dibangun rel kereta api, kemudian waduk untuk irigasi, kilang minyak di pertambangan. Hal ini otomatis, mempercepat modernisasi di Indonesia, di Nusantara pada waktu itu. Kita lanjutkan, ini perbandingannya, nanti untuk materi akan saya share. Jadi ini pada waktu VOC berupa korporasi dagang, tapi ketika Raffles itu sudah menjadi birokrasi negara yang diatur oleh negara, tanam paksa ya. Baik, terima kasih. Ya, ini kebetulan, ya padahal tadi sudah dikatakan di kota, tapi kok ya uglangan ya istilahnya ya. Ya iya, mati listrik. Oh ya, mohon maaf, apa istilahnya? Mati listrik, mati Jawa itu ada istilah uglangan. Nah, ya mohon maaf karena kendala teknis yang tidak bisa direncana dari awal. Ya, baik saya lanjutkan, presentasi saya apakah masih terlihat? Cek cek. Loh, oh baik, saya ulang dulu ya karena tadi sempat keluar, baik.
Sudah terlihat ya? Oke. Sampai mana tadi Kak Budi? Oh. Oh baik, saya lanjutkan pada tanam paksa ya. Baik, untuk saya lanjutkan untuk tanam paksa dimulai dari 1830 sampai 870. Di situ tadi sudah saya sampaikan bahwa 20% lahan pertanian di rakyat Nusantara itu harus, khusus untuk ditanami tanaman ekspor. Sedangkan mereka yang tidak punya lahan, mereka harus kerja paksa. Kerja paksa itu mereka laksanakan antara 66 sampai 75 hari atau perkiraan satu kali tanam, padi sekitar tiga bulan. Kemudian tanah desa dimobilisasi oleh para pejabat, akhirnya dampaknya kelaparan massal. Di ekonomi reguler ini lebih lebih sedikit, istilahnya apa, lebih sedikit longgar, di mana di situ sudah mulai swastanisasi, tanah-tanah itu, orang-orang kapital Eropa, mereka berhak menyewa lahan, kemudian, eee, yang disewakan kepada pihak-pihak swasta. Tetapi hal ini juga menjadi petani kita yang punya tanah justru malah menjadi buruh di tanahnya sendiri. Ironis sekali pada waktu itu. Kita lanjutkan, karena saya tadi, sekitar 20 menit. Nah ini, dampaknya di bidang sosial. Jadi ada istilahnya stratifikasi, pembedaan pembedaan, eee, penduduk pada waktu itu yang berdasarkan pada ras atau suku, eee, apa istilahnya, asal muasal dari mereka. Yang pertama, adalah golongan Eropa, bangsa Eropa, Eropa tok-tok atau, campuran dari orang Eropa dengan pribumi atau yang dinamakan dengan warga Indo-Eropa. Kemudian yang kedua itu adalah warga timur asing, baik dari warga Tionghoa, orang-orang keturunan Cina, ataupun, orang yang, pedagang-pedagang Arab yang menetap yang tinggal di Indonesia. Kemudian di kelas ketiga jelas adalah, orang-orang pribumi atau yang dikenal pada waktu itu dengan istilah bumi putra. Nah, di sini biasanya mereka dibatasi pendidikannya, akses pendidikan sangat dibatasi, kemudian mereka hanya sebagai buruh yang mendapatkan ini justru Belanda. Meningkatkan wibawa bupati, oh tidak, justru malah mereka, mmm, dengan itu tadi, wibawa mereka semakin turun. Memperkuat otonomi para bupati jelas tidak. Baik, berikutnya siap? Kita lanjutkan. Ya,
Kita lihat jawabannya, 33 dari yang sudah benar. Pengelompokan stratifikasi sosial pada waktu itu yang di mana golongan Eropa nomor 1, kemudian Timur Asing, Tionghoa dan Arab di kelompok 2 nomor 2, dan kemudian pribumi atau bumi putra nomor 3. Dampaknya ini apa? Dampaknya yang benar adalah melekatnya mentalitas inferioritas, yaitu prasangka rasial yang bangsa kolonial Belanda yang polanya masih menyisa dan psikologi sosial masyarakat pasca kolonial. Hal ini supaya apa? Supaya pribumi itu di eh, di bagian paling bawah sehingga akses untuk pendidikan dan lain-lainnya dibatasi. Nah, itulah tujuannya stratifikasi. Baik, 35 dari hampir separuh. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. 43 benar dari 60. Raffles yang menerapkan sistem pajak tanah atau yang dikenal dengan land rent system berasumsi bahwa semua tanah itu milik negara. Negara mempunyai daulat atas semua tanah rakyat. Tetapi hal ini justru salah. Nah, kegagalan ini karena, ini tadi gagal memahami bahwa konsep pemilihan tanah di desa bersifat kolektif komunal dan peran kepala desa masih sangat besar di situ. Data-data Inggris pada waktu itu kurang menyeluruh, bahkan tidak tahu ukuran luas tanahnya berapa, kemudian juga rakyat pada waktu itu belum mengenal sistem uang, mereka belum punya uang, belum ada uang di Nusantara pada waktu itu, sehingga untuk pajak tanah itu susah diterapkan pada waktu itu. Baik, kita lanjutkan. 40 dari 61. Baik, kita lihat dulu. Di sini implikasi itu sama dengan dampak. Dampak perubahan pergeseran dari tanaman tanaman rempah-rempah. Jadi yang awalnya pada pertanian pertanian tanaman pangan kemudian berubah menjadi rempah-rempah ke tanaman industri yang dibutuhkan diekspor, yaitu kopi, gula, dan tembakau. Nah, ini dampaknya apa? Yang jelas karena di sini perkebunan Jawa itu yang dituju sehingga banyak terjadi migrasi migrasi ke Jawa. Nah, di sini ada dikatakan ledakan demografi. Jadi orang-orang berbondong-bondong ke Jawa untuk mendapatkan itu tadi tanah-tanah yang sudah orang-orang buruh yang terpinggirkan itu tadi. Sehingga istilahnya ledakan penduduk di Pulau Jawa. Nah, baik. Dan tipsnya dalam biasakan bila ketemu soal kita cari dulu pertanyaannya. Inti pertanyaannya apa? Barulah kita kadang di soal-soal OSN itu bacaannya panjang. Eh, infografisnya harus kita baca kalau kita sedangkan waktunya itu kan terbatas.
Kalian harus membatasi waktunya, jangan terpaku pada satu soal. Tipsnya, cari dulu inti soalnya. Nah, dari sini kan implikasinya. Barulah kita baca atasnya. Kita cari dampaknya apa. Nah, begitu. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya, ini keluar di soal OSN tahun 2024 di tingkat kabupaten. Baik, ada 18 dari 1. Kita lihat dulu. Di sini yang ditanyakan adalah tokoh. Tokoh yang mempunyai pemikiran itu. Siapakah yang mempunyai pemikiran bahwa Indonesia, ya di sini ini kata kuncinya adalah melawan dominasi. Melawan dominasi para pedagang Tionghoa dan Arab asing pada waktu itu. Nah, beliau ini menggagas bagaimana orang pribumi itu harus bisa bersaing. Lah, kemudian, eee, ini, apa ya, ingin melawan dominasi para pedagang-pedagang asing ini. Lah, dari situ mengajak para pribumi untuk, melaksanakan, dalam sebuah organisasi lah begitu. Nah, inilah yang Sarekat Islam, berarti jawabannya adalah Kiai Haji Samanhudi. Nah, intinya ketika dominasi pedagang Tionghoa, pedagang Arab asing, nah itu adalah Sarekat Islam, yang pemimpinnya adalah Kiai Haji Samanhudi. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini juga keluar di USN tahun 2024. Oh, mohon maaf gambarnya tidak nampak ya. Baik, inti pertanyaan adalah yang mendapatkan julukan The Grand Old Man. Baik, 16 dari 61 yang benar, kita lihat. Jadi Man ini adalah tokohnya namanya, ada yang tahu mungkin? Jadi Haji Agus Salim. Nah, di situ sebenarnya sudah ada kata kuncinya, diplomasi. Ya, otomatis jawabannya adalah menjadi wakil delegasi ini. Karena inilah yang mendekati jawaban yang tepat. Kalau Timur Tengah, kita belum. Misi diplomatik Republik Indonesia tahun 1944, sebenarnya ini sudah, menunjukkan bahwa ini jawaban salah, karena apa? Kita tahun 44 belum merdeka. Di situ sudah ada kata diplomatik Republik Indonesia. Lah, ini sudah menjadi, eee, apa ya istilahnya, berarti ini jawaban yang kurang tepat, 1944. Nah, padahal Indonesia merdeka baru 1945, kan demikian. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini juga keluar di tahun 2024 kemarin di tingkat kabupaten. Di Kepulauan Bandar Naira.
Kita lihat 27 yang benar. Nah, di sini di Bandar Naira tuh penghasil pala. Dan pada waktu itu kualitas pala di Indonesia tuh terbaik di dunia. Nah, inilah yang membuat orang-orang bangsa komoditas ekspor yang pada saat itu termahal di dunia, melebihi dari emas. Namun karena ini pertanyaannya adalah di Kepulauan Bandar Naira, maka jawabannya adalah pala. Baik, berikutnya. Baik, kita lihat. Tadi saya sudah memberikan kata kuncinya di situ yang mempunyai cita-cita. Jadi dia itu mempunyai dari kebijakan etis yang dia usulkan, mempunyai cita-cita bisa menyatukan. Nah, ini bisa menyatukan golongan yang ada di Indonesia, baik pribumi, bumi putra, Indo Belanda, ataupun Tionghoa dan Arab. Di sini tokoh yang benar adalah, kita lihat, Dawes. Oh, maaf. Kita lihat. Ya, jawabannya yang benar adalah Howes Dekker. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Soalnya keluar di OSN tahun 2025. Ini hubungan sebab akibat. Oke, kita lihat. Jadi di sini itu ada pernyataan A yang menyatakan Van den Bosch tokoh utama di balik keluarnya kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel. Nah, ini yang mengenalkan sistem tanam paksa sebagai solusi untuk mengisi kas Belanda yang kosong pada waktu itu menghadapi kekosongan, menghadapi perang di Belgia, perang dengan Belgia. Kemudian pernyataan B, Belanda memperoleh keuntungan besar dari ekspor komoditas kopi, gula, pala yang ditanam melalui tanam paksa. Itu juga pernyataan yang benar. A benar dan B benar, sama-sama benar. Namun kita harus memilih ada hubungan atau tidak ada hubungan. Pernyataan A ini apakah menyebabkan ada hubungannya sebab akibat dengan pernyataan B? Nah, ini tidak ada hubungannya karena Van der Bosch memang benar sebagai tokoh tapi tidak ada hubungannya dengan Belanda yang memperoleh keuntungan ini. Jadi A, B benar namun tidak ada hubungan, tidak menyebabkan pernyataan B menjadi penyebab dari pernyataan B, tidak ada hubungan sebab akibat. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Fungsi pers. Mereka yang tadi sudah saya katakan mendapatkan pendidikan, kemudian berkumpul, sharing, mendirikan beberapa surat kabar, memberikan manfaat.
Baik, kita lihat. Wah, ini banyak yang benar. Baik, tadi sudah dijelaskan. Jadi selain sebagai media informasi, hal ini juga mendapatkan fungsi atau manfaat, yaitu sebagai pencetus kesadaran kolektif, semangat bersama, semangat kebangsaan untuk rakyat itu berpikir kritis, menyebarkan. Baik, kita lanjutkan adik-adik di soal berikutnya. Dalam artikelnya, "Andai Aku Seorang Belanda."